Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putra Anugrah Pamungkas dengan NIM 103122400007 dari SE 0801. Izin membuat video untuk mengerjakan tugas normalisasi data. Langsung saja ke soal yang pertama. Jadi di soal latihan pertama kita mempunyai tabel yang masih berbentuk UNF atau uniform tabel, di mana ada nomor order, tanggal order, item 1, item 2, item 3, dan total. Kita bisa tahu di sini ada 3 kolom item, yaitu item 1, item 2, item 3, di mana item 3 juga ada yang berisikan kosong, yang dimana ini termasuk sebuah anomali. Kita bisa menggabungkan seluruh item menjadi satu saja. Jadi yaitu adalah nomor order menjadi nomor order, tanggal order, item, serta totalnya. Dimana bisa kita lihat di sini item sudah tergabung menjadi satu kolom. Dan untuk latihan 1 cukup sampai di 1 NF saja. Dan kita bisa langsung lanjut ke latihan kedua, dimana di latihan kedua ini di sini adalah bentuk UNF-nya, dimana masih banyak anomali. Contohnya ada di nama mahasiswa yang masih kosong, di jurusan, dan kode matkul serta SKS. Nah, kita bisa jadikan di 1 NF, dimana kita bisa mengisi kekosongan ini. Tapi di sini kita bisa lihat tidak ada data yang berulang, jadi kita hanya cukup mengisi yang kosong saja. Menjadi seperti ini, dimana nama, prodi, jurusan, kode matkul, dan nama matkul SKS sudah terisi penuh. Dan sesuai dengan syarat dari NF1, yaitu tidak ada data yang berulang, dimana satu sel itu hanya berisi satu nilai, serta sudah ada primary key yang membuat tiap baris bisa dikenali secara unik. Oh ya, di sini untuk kandidat key-nya itu sebenarnya adalah NIM serta kode matkul, dimana kedua ini adalah kode unik. Jadi bisa kita di sini kita sekarang menentukan di mana NIM itu menjadi primary key. Lalu kemudian kita lanjut ke NF yang kedua, di mana 2 NF ini yaitu sudah termasuk 1 NF, di mana tidak ada data ganda dan mempunyai primary key. Kedua, tidak ada partial dependency, yaitu artinya setiap atribut non kunci harus bergantung pada seluruh bagian primary key, bukan sebagian. Jadi bentuk dari partial dependency itu adalah di sini ya. Di sini bisa kita lihat bahwa nama mahasiswa itu bergantung oleh NIM, dan juga prodi juga bergantung oleh NIM, serta jurusan juga. Kemudian di sini ada nama matkul itu bergantung oleh kode matkul, dan SKS juga bergantung oleh kode matkul. Dan NIM serta SKS ini NIM serta kode matkul ini bergantung oleh nilai, dimana jika kita mengetahui NIM dan kode matkul, kita juga mengetahui nilai. Di sini terdapat partial dependency, di mana masih ada bab gabung, di mana ada kode matkul yang menentukan nama matkul SKS, kemudian dan NIM menentukan nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Kita bisa memisahkan menjadi 2 tabel dari satu tabel ini menjadi lanjut. Bisa kita lanjut jadi menjadi seperti ini, dimana ada tabel mahasiswa, yaitu berisikan dengan primary key-nya adalah NIM, kemudian ada nama mahasiswa, prodi, dan jurusan, serta ada tabel mata kuliah, yaitu dengan primary key kode matkul, ada nama mata kuliah SKS, kemudian ada tabel NIM, yang dimana tadi saya sebutkan bahwa ketika kita mengetahui NIM dan juga kode matkul, maka kita bisa mengetahui nilainya. Jadi terdapat tabel nilai. Kemudian lanjut untuk NF ketiga. NF ketiga itu adalah dimana sudah lolos dari 2 NF. Kemudian yang kedua, tidak ada transitive dependency, yang artinya atribut non kunci itu nggak boleh bergantung ke primary key lewat atribut non kunci lainnya. Bisa kita lihat dari tabel sebelumnya juga di sini bahwa prodi ini jurusan ini bergantung oleh prodi. Bisa kita lihat di sini
jurusan itu bergantung oleh prodi. Jadi kita bisa pisahkan tabel yang sudah tabel tadi yaitu yang ada di tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ada jurusan dan prodi. Kita bisa pisahkan menjadi satu tabel baru. Yang dimana kolom prodi ini tetap harus ada di tabel mahasiswa, namun membuat tabel baru lagi dengan primary key juga adalah prodi, serta ada jurusan, kolom jurusan, yang dimana tabel mahasiswa itu tetap terhubung ke tabel yang baru ini, yaitu tabel prodi. Bisa kita lihat di sini. Oke, baik, mungkin itu jawaban dari latihan 3, yaitu sampai NF3 saja atau 3 NF. Kemudian lanjut ke latihan nomor 3. Di sini ada tabel yang masih berbentuk UNF, di mana masih ada beberapa anomali, di mana ada item yang dibeli itu laptop, mouse, ada harga 15.200.000, di mana ini adalah ganda. Karena satu NF itu tidak boleh ada data yang double, maka kita bisa buat menjadi satu NF seperti ini, di mana ada nomor faktur, tanggal customer, alamat, item dibeli, harga, dan kurir. Di mana kita bisa lihat item dibeli dan harga itu sudah terpisah. Kemudian kita bisa lanjut ke 2 NF, di mana tidak adanya partial dependency. Nah, kita bisa memisahkan dua tabel tadi, di mana ada nomor faktur, tanggal customer, alamat, item dibeli, harga, dan kurir. Di mana kita memisahkan dua tabel ini karena kita bisa lihat alamat di sini itu ada dua. Jika kita bisa membuat menjadi lebih rapi juga, jadi kita pisahkan menjadi dua tabel, yaitu adalah tabel transaksi dan ada tabel detail dari barang yang dibeli. Nah, bisa kita lihat di sini ada tabel transaksi, ada nomor faktur, tanggal, customer, alamat, serta kurir, di mana nomor faktur itu adalah primary key. Kemudian ada tabel detail barang, di mana nomor faktur menjadi primary key, ada item dibeli dan harga. Di sini bisa kita lihat yang sebelumnya alamatnya di sini disebutkan dua kali. Ada Andi Jakarta, namun item yang dibeli berbeda. Di sini kita pisah menjadi dua tabel, sehingga alamat yang disebutkan tuh hanya satu saja, yaitu Andi di Jakarta dan Budi di Bandung. Kemudian selanjutnya yaitu adalah 3 NF. Kita memisahkan lagi, yaitu adalah transitif, di mana kita bisa tahu jika kita membiarkan seperti ini, maka ketika customer itu mengubah alamatnya, yaitu misalkan Andi mengubah dari Jakarta ke Bogor, maka kita harus mengubah alamat dari customer ini menjadi Bogor. Nah, jika tabel datanya hanya berisikan 3 seperti ini, itu masih mudah. Namun jika datanya berisikan ribuan data, kita harus mencari baris per baris untuk mengubah alamat dari Andi. Maka kita pisahkan lagi menjadi 3 tabel dan membuat tabel baru, itu adalah tabel customer, dengan kita menambahkan primary key baru, dan yaitu adalah ID customer, yang dimana ini akan terhubung ke tabel transaksi. Jadi di tabel customer ini ada ID customer sebagai primary key, lalu ada customernya, kemudian ada alamatnya. Dan ini adalah tabel transaksinya, yaitu tetap nomor faktur, tanggal, ID customer, dan kurir, di mana di sini ID customer itu adalah foreign key yang menghubungkan ke tabel customer. Lalu ada tabel detail barang, yaitu ada nomor faktur, item yang dibeli, dan harga. Mungkin sekian pembahasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.